Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita masuk lagi pembahasan di kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Kita pada hari ini adalah poin terakhir dari bab marfu'at. Sebenarnya poin terakhir ini adalah mansub semuanya, dua-duanya. Hanya saja dimasukkan di bab marfu'at karena menghapus hukum mubtada dan khobar. Yaitu dhanna wa akhwatuha. Pembahasan sekarang adalah masalah dhanna dan saudari-saudarinya. Sebelum kita masuk dhanna, kita harus ingat kembali amalannya kana, amalannya inna. Yang mana kana dan saudari-saudarinya, apa amalannya? Merofa isim, menasab khobar. Kalau inna dan saudari-saudarinya, menasab isim, merofa khobar. Dhanna, dia menasab isim dan khobar. Jadi tidak beda hukumnya. Kalau sebelumnya kana berbeda. Pertama dirofa, kedua dinasab. Kalau inna kebalikannya. Pertama dinasab, kedua dirofa. Kalau ini dua-duanya dinasab. Dua-duanya dinasab. Kita baca, perhatikan apa yang dikatakan oleh penulis rahimahullah. Kalau antum paham ini insya Allah mudah memahami dhanna. Kata beliau faslun, pasal. Wa amma dhanna wa akhwatuha. Adapun dhanna dan saudari-saudarinya. Adapun dhanna dan saudari-saudarinya. Fa innaha tadkhulu ba'da istifa'i fa'iliha alal mubtada'i wal khabari. Ini ucapan ini sebagai dasar landasan pokok untuk memahami dhanna. Itu yang sampai di situ. Amma dhanna wa akhwatuha, adapun dhanna dan saudari-saudarinya, fa innaha, maka sesungguhnya dia tadkhulu, masuk ba'da istifa'i fa'iliha, setelah terpenuhi fa'ilnya, alal mubtada'i wal khobar, masuk kepada mubtada dan khobar. Ini susunannya kalau mau sederhana dibalik saja dulu. Artinya ba'da istifa'i fa'iliha, belakangkan, kemudian alal mubtada wal khobar, kedepankan. Lihat ya, saya bilang, fa innaha, sesungguhnya dia tadkhulu, masuk, alal mubtada wal khobar, atas mubtada dan khobar, ba'da istifa'i fa'iliha, setelah ada fa'ilnya. Setelah ada fa'ilnya. Jadi ini dhanna terkait dengan pembahasan fa'il. Ini dhanna dan teman-temannya terkait dengan pembahasan fa'il. Kenapa? Karena dia menasab mubtada dan khobar setelah dia punya fa'il. Setelah dia punya fa'il. Kenapa dipersyaratkan harus punya fa'il? Karena setelahnya dua-duanya itu maf'ulun bi. Jadi ya fa'il. Fa'il terbagi dua. Dhohir, terus apa? Dhamir. Berarti sekarang dhanna. Dhanna ini dia akan membutuhkan nanti ya setelahnya maf'ulun bi, maf'ul ya, maf'ul yang pertama awal dan maf'ul ya tsani. Ya, maf'ul tsani. Dia bilang ini dhanna akan butuh kepada maf'ul yang pertama dan maf'ul kedua, yang mana maf'ul pertama ini asalnya adalah mubtada, sementara maf'ul tsani ini asalnya adalah apa tadi? Khobar. Asalnya ini mubtada, asalnya khobar. Mubtada, khobar asalnya. Tapi syaratnya setelah dia mengambil fa'il, berarti nanti fa'ilnya bisa dhohir dan bisa apa? Dhamir. Fa'ilnya bisa dhohir, bisa dhamir. Kita contohkan dulu mubtada khobar.
Supaya sebentar kita persiapan masuk maf'ul awal, maf'ul tsani. Zaidun qaimun. Lihat itu. Zaidun qaimun. Apa i'rabnya Zaidun? Mubtada. Qaimun khobar. Donna dan teman-temannya akan masuk ke mubtada khobar. Yang mubtada jadi maf'ul awal, khobar jadi maf'ul tsani. Kata penulis ba'da istifa'i fa'iliha. Setelah dia punya fa'il. Berarti donna harus dulu punya fa'il. Bisa dohir, bisa juga apa? Domir. Contohnya, donna fa'il dohir. Donna aliyun. Ya, atau fa'ilnya berupa domir. Donantu. Ah, jadi donna aliyun, donantu. Fa'il, ini fa'il. Ini juga apa? Fa'il. Setelah dia punya fa'il baru bisa masuk di sini. Langsung donna aliyun zaidan qaiman. Donantu zaidan qaiman. Jadi dia masuk pada mubtada dan khobar setelah punya fa'il. Fa'ilnya bisa berupa dohir, bisa juga berupa domir. Paham ucapan penulis? Makanya ini kan fa'il. Fa'il itu kan? Berarti ini sisa. Apakah antum i'rab mubtada? Khobar bukan. Antum i'rab apa? Maf'ul awal, maf'ul tsani. Maf'ulun bi yang pertama dan maf'ulun bi yang kedua. Jadi ini donna dan kawan-kawannya itu butuh dua maf'ul. Ini rahasianya sekarang dikasih tahu. Kenapa dia butuh dua maf'ul? Karena dia sudah punya siapa? Fa'il. Karena dia sudah punya fa'il. Paham Soleh? Paham rincian sekarang ini? Ini hal yang baru sekarang ini. Kalau sebelumnya kita cuma katakan donna dan teman-temannya menasab mubtada khobar. Tanpa dikasih tahu kenapa menasab. Di sini sudah rinci. Saya baca ulang, kita baca ulang. Faslun pasal. Wa amma donna wa akhwatuha. Adapun donna dan saudari-saudarinya. Fa innaha maka sesungguhnya dia. Tadakhulu masuk. Ba'da istifa'i fa'iliha. Setelah ada fa'ilnya. Dohir atau mundomir tadi. Alal mubtada'i wal khobari. Atas mubtada dan khobar. Jadi masuk kepada mubtada dan khobar setelah ada fa'ilnya. Setelah ada fa'ilnya. Iya. Dipahami ini? Siapa yang belum paham ini pernyataan? Karena ini pernyataan pendek tapi sangat diperlukan untuk memahami donna dan teman-temannya ini. Yang mana? Iya, kan sudah masuk donna. Sebelum masuk donna namanya mubtada. Khobar. Sama dengan kana ini Abu Dhar. Sebelum masuk kana namanya apa? Mubtada tuh. Sama khobar. Masuk kana? Sama ini. Sebelum masuk donna namanya mubtada dan khobar. Setelah masuk donna namanya berubah menjadi maf'ulun bi yang pertama. Terus maf'ulun bi yang kedua. Berubah namanya. Maf'ulun bi yang pertama dan maf'ulun bi yang kedua. Cuman syaratnya ini. Kalau kana tidak ada syarat harus punya fa'il dulu. Kalau ini setelah dia punya fa'il. Kan tidak mungkin dia punya maf'ul kalau tidak punya fa'il. Kan ini fi'il. Ini adalah fi'il. Dan donna dan teman-temannya ini fi'il muta'addi. Tahu antum fi'il muta'addi? Fi'il yang butuh kepada maf'ul. Cuman muta'addinya lebih. Biasanya fi'il kalau muta'addi butuh kepada apa? Satu maf'ul. Satu maf'ulun bi saja. Satu objek. Tapi donna dan kawan-kawannya ini butuh dua maf'ul. Muta'addi kepada dua maf'ul. Paham ini? Paham Azhar?
Salah, enggak. Maf'ulun bih. Enggak pernah ada orang bilang isim donna. Ada enggak orang bilang begitu? Dulu. Antum bilang dulu berarti pernah. Pernah itu. Oh masih di kampung. Tidak pernah ada orang begitu. Selalu dia bilang maf'ul awal. Jadi kan di buku sebelumnya kan kita sudah katakan di Mumti. Ya kan ada di Mumti bahwa Donna dan teman-temannya ini menasab mubtada dan khobar sebagai maf'ulnya. Udah lama begitu. Enggak pernah sebagai apa antum bilang tadi? Enggak pernah sebagai isim donna. Ada gurunya antum bilang begitu? Enggak ada. Iya. Terus semua. Enggak, maksudnya itu kan pemahaman kita di fa'il. Fa'il itu kan bisa dohir, bisa domir. Ini fungsinya dia dikasih juga di sini. Karena berserikat dengan pembahasan fa'il. Jadi fa'ilnya dona itu kan bisa berupa isim dohir dan bisa berupa isim domir. Domirnya seperti di pembahasan fa'il. Bisa domir baris, bisa domir mustatir. Tidak ada bedanya. Antum bilang begini, Aliyun, donna Zaidan ko iman. Apa irobnya Aliyun? Mubtada. Donna fi'il madi. Fa'ilnya domir mustatir. Takdirnya huwa. Kembali ke Ali. Zaid. Kembali ke Ali sebelumnya. Kan begitu. Zaidan maf'ulun bi yang pertama. Ko iman maf'ulun bi yang kedua. Jadi azhar bukan isim yang pertama. Khobar yang pertama bukan. Maf'ul bi. Sudah? Sabar mas. Oh mau sekali. Ini mau dulu mas. Dua. Jadi yang punya dua maf'ul itu adalah dona dan kawan-kawannya. Yang punya dua maf'ul itu dona dan kawan-kawannya. Iya kan? Sekarang begitu kejadiannya. Yang punya dua maf'ul. Kan gini, kata itu rata-rata punya satu objek. Iya kan? Karena terbagi dua di sorof. Ada lazim, ada muta'adi. Satu objek. Ini punya dua objek. Jadi rata-rata ini fi'il muta'adi. Tapi muta'adinya kedua. Paham Soleh? Kalau Mas Ibrahim tahu dia tanya apa Soleh? Kalau yang butuh tiga apa? Ini dulu saja dihafal. Dihafal dulu ini, yang butuh dua. Pergi tanya lagi yang butuh tiga. Alhamdulillah. Jelas ini? Pernyataan awal ini, Nabil? Semua. Jadi kan, ya kan kita udah bilang tadi. Untuk pembahasan fa'ilnya, kembali ke fa'il kan. Untuk pembahasan khobar, mubtada khobar, kembali ke mubtada khobar. Berarti nanti bisa domir maf'ul pertamanya. Karena mubtada bisa domir. Kan begitu? Paham kan? Antum kan bisa bilang begini nanti. Donantuhu iman. Kan bisa berupa domir. Kan ini kan mubtada. Mubtada bisa dohir, bisa domir. Iya kan? Khobar. Khobar bisa yang terbagi di khobar. Khobar bisa mufrad. Khobar bisa berupa goir mufrad. Goir mufrad bisa berupa jumlah. Bisa sibhul jumlah. Antum bisa bilang donna aliyun zaidan fiddari. Donna aliyun zaidan amamal ustadi. Donna aliyun zaidan yabaki. Donna aliyun zaidan abuhu qaimun. Kembali ini terikat dengan pembahasan fa'il, terikat dengan pembahasan mubtada dan khobar. Apa yang terjadi pada fa'il? Apa yang terjadi pada mubtada khobar? Maka akan terjadi di sini. Bedanya, apa bedanya? Mubtada khobarnya jadi mansub. Kalau di sana mubtada khobar itu marfu. Ini jadi mansub. I'robnya bukan lagi mubtada khobar. Tapi maf'ulun bi yang pertama, maf'ulun bi yang kedua. Paham saudara? Siapa lagi yang belum paham? Karena ini pernyataan baru ini dari penulis. Dan ini sudah rinci sekali.
Lihat catatan di bawah 524. Yaitu setelah memiliki fa'il sebagai syarat amalannya, dia masuk kepada mubtada dan khobar. Jadi setelah memiliki fa'il. Ya mungkin nanti saya akan tambah sedikit. Setelah memiliki fa'il, dohir ataupun domir. Begitu lebih bagus mungkin ya. Setelah memiliki apa? Fa'il, dohir ataupun apa? Domir. Ya, sebagai syarat amalannya dia masuk kepada mubtada dan khobar. Masuk kepada mubtada dan khobar. Iya. Jelas ya? Jelas ini pembahasan? Selesai. Lihat. Fatansibuhuma. Maka dia menasab keduanya. Yaitu menasab mubtada dan khobar. Menasab keduanya yaitu mubtada dan khobar. Ala annahuma atas dasar bahwasannya keduanya maf'ulani laha. Maf'ulnya dia. Yaitu maf'ulnya dona dan kawan-kawannya. Lihat catatan 525. Menjadikan mubtada sebagai maf'ul awal pertama dan khobar sebagai maf'ul tsani kedua. Jadi berubah langsung i'rabnya. Kalau masuk kana kan isim kana, khobar kana. Isim inna, khobar inna. Kalau ini maf'ul pertama, maf'ul kedua. Perhatikan perubahan i'rabnya. Diperhatikan perubahan i'rabnya. Iya. Kemudian wahya nau'an, dia terbagi dua. Kenapa terbagi dua? Dilihat dari sisi apa ini? Perhatikan catatan di bawah 526 ditinjau dari sisi maknanya. Jadi terbagi dua di sini bukan dilihat dari tugas amalannya, tapi dilihat dari apa? Maknanya. Apa arti Dona dan teman-temannya ini? Karena antum harus hati-hati. Ketika dia butuh dua maf'ul, maka artinya tidak sama dengan kamus. Jadi ada arti kamus, ada arti saat dia beramal. Saat dia bertugas. Kan begitu juga kan? Ada, ya kalau di kana juga begitu. Di ina juga harus perhatikan begitu. Ada arti saat dia beramal, ada arti saat dia apa? Tidak beramal. Karena ada arti kamus, ada arti saat dia bertugas. Ini harus antum perhatikan baik-baik. Apa artinya saat dia beramal begini? Kata beliau, wahwa nau'an, dia terbagi dua. Annahuma, ahaduhuma, salah satu dari keduanya. Af'alul qulub, fi'il-fi'il yang bermakna hati. Fi'il-fi'il yang bermakna hati. Yaitu, lihat catatan 527. Fi'il-fi'il yang bermakna meyakini atau menyangka. Jadi antum nanti tidak keluar dari hati terjemahannya. Tidak keluar dari apa terjemahannya? Hati. Yakin, menyangka. Yakin, menyangka. Itu terjemahannya nanti. Tidak keluar dari itu. Apa itu fi'il yang begitu maknanya? Wahya dan dia adalah Dhonantu wa hasibtu wa khiltu wa ra'aitu wa alimtu wa za'amtu wa ja'altu wa hajautu wa adattu wa hab wajadtu wa alfaitu wa daroitu wa ta'allam bimakna i'lam. Semua ini saudara maknanya donantu, saya yakin atau saya menyangka. Dikasih rata tu ya supaya artinya seragam. Hasibtu, saya yakin atau saya menyangka. Khiltu, saya yakin atau menyangka. Ro'aitu, kalau antum buka kamus, ro'a, melihat. Itu kalau butuh satu maf'ul. Ro'a melihat, butuh satu maf'ul. Kalau artinya melihat dengan mata, melihat dengan mata kepala, itu pasti dia butuh satu maf'ul. Saya bilang ro'aitu Ibrahim. Saya lihat Mas Ibrahim. Itu maknanya, tapi ini tidak. Bukan itu maknanya. Ini bukan kamus. Kalau antum dia lihat punya dua maf'ul, terjemahannya yakin atau menyangka. Saya bilang begini, ro'aitu Ibrahima iman. Apa artinya itu? Saya yakin Ibrahim berdiri. Begitu jadi artinya. Atau saya menyangka Ibrahim
berdiri. Tapi kalau saya bilang begini, ro'aitu Ibrahima, titik. Ro'aitu Ibrahima, titik. Apa artinya? Saya melihat Ibrahim, hati-hati artinya. Jadi nanti ada terjemahan, ini perlunya nahwu. Ada terjemahan tergantung berapa maf'ulnya. Tergantung berapa maf'ulnya. Kalau satu maf'ul, terjemahannya kamus. Kalau dua maf'ul, terjemahannya di amalan. Jadi ada kata terjemahannya kamus dan terjemahannya amalan. Nah, ini yang kita perlukan, ini nahwu. Karena makna kamus artinya terjemahan sorof. Kalau dibilang makna kamus berarti terjemahan apa? Sorof. Kalau makna susunan itu namanya terjemahannya siapa? Nahwu. Dua ini dibutuhkan dalam memahami konteks kalimat. Iya, jadi ro'a itu apa terjemahannya di sini? Saya yakin atau saya menyangka. Wa alimtu, ini juga masalah. Kalau antum buka kamus, alima bermakna mengetahui. Tapi itu kalau butuh satu maf'ul. Alimtul mas'alata. Saya tahu masalah ini. Saya tahu masalah. Butuh berapa maf'ul itu? Satu. Ini bukan itu maknanya. Alim tu maknanya saya yakin atau saya menyangka. Saya bilang alim tu Zaidan qa'iman. Langsung terjemahannya. Saya yakin Zaid berdiri. Paham terjemahannya ini? Terjemahan sama semua. Alim tu wa za'amtu sama. Saya yakin atau saya menyangka. Wa ja'altu, hati-hati ja'altu. Dia terjemahannya kalau di kamus menjadi. Menjadi. Dipahamkan? Bisa bermakna apa? Menjadi. Tapi di sini bahaya maknanya. Meyakini atau menyangka. Ja'altu. Yakin atau menyangka. Wahajautu sama. Yakin atau menyangka. Wa'adatu sama. Yakin atau menyangka. Hab. Yakinilah atau menyangka. Sangkalah. Bentuknya fi'il amr. Hab. Wawajatu, saya yakin atau menyangka. Antum buka kamu, saya mendapati. Tapi ini ndak, ini maknanya af'alul qulub. Semua maknanya hati. Hab, wajatu, saya yakin atau menyangka. Alfaitu, saya yakin atau menyangka. Daroitu, saya yakin atau menyangka. Ta'allam, bimakna i'lam. Ta'allam, fil amr juga. Bermakna i'lam, yakinilah. Yakinilah. Atau menyangkalah. Paham ini? Ini semua maknanya sama. Semua terjemahannya sama. Ingat tugasnya tadi? Menasab mubtada dan khobar. Nah contoh, sisa contoh. Donantu Zaidan qa'iman, mana maf'ul pertama? Maf'ul kedua. Tidak perlu saya baca di bawah kan? Itu jelas i'rabnya. Zaidan maf'ul pertama dari donantu mansub. Tanda nasabnya dengan fathah. Qa'iman maf'ul kedua dari donantu mansub. Tanda nasabnya dengan fathah. Itu gampang kan? Tidak perlu dibawa. Wa qoli syair perkataan penyair. Hasibtu tuqa wal juda khairat tijaratin. Mana maf'ul pertama? At-tuqa. Maf'ul kedua. Khaira. Adapun al-juda. Atof, ada huruf atofnya. Wakil tu amron syakison. Mana maf'ul pertama? Amron syakison. Itu sebagai apa? Maf'ul kedua. Kalau dihapus khiltu, maka jadinya amrun syakisun. Mubtada khobar. Wa qoulihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Yarawnahu ba'ida. Mana maf'ul awal? Hu, ya kan? Mana maf'ul tsani? Ba'idan. Wa narahu qariba. Mana maf'ul awal? Hu, maf'ul tsani. Qariban, ya kan? Dan ayat ini contoh nyata yaro dari kata ro'a bukan bermakna melihat. Jangan sampai antum terjemahkan melihat, salah besar. Itu kalau orang hanya tidak belajar nahwu, pasti dia terjemahkan ini. Innahum yarawnahu ba'ida. Sesungguhnya mereka melihatnya jauh. Wa narahu qariba. Dan kami melihatnya dekat. Salah. Itu kalau butuh satu maf'ul. Sekarang berapa maf'ulnya? 2. Terjemahkan. Innahum yarawnahu ba'ida. Sesungguhnya mereka menyangka itu masih jauh.
wa narohu qoriba, dan kami yakin itu sudah dekat. Dua maknanya itu. Mereka orang kafir menyangka masih jauh. Menyangka. Orang kafir tidak ada keyakinannya. Diterjemahkan menyangka. Wa naro, dan kami orang beriman yakin qoriba itu sudah dekat. Jadi ini yakin dan menyangka, hati-hati. Terjemahannya, innahum yarawnahu ba'ida. Sesungguhnya mereka menyangka masih jauh. Wa narohu qoriba, dan kami yakini dia sudah dekat. Paham terjemahannya ini? Perhatikan ro'a. Wa qawlihi ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala, fa in alimtumuhunna mu'minatin. Hati-hati. Kadang kita dengar orang ceramah, dia berkata, jika kalian mengetahui mereka adalah orang beriman. Bukan mengetahui. Kalau mengetahui berarti dia punya satu maf'ul. Ini dua. Hati-hati terjemahannya Pak Ustaz. Ini artinya, fa in alimtumuhunna mu'minatin. Jika kalian yakin kalau mereka itu adalah orang yang beriman. Yakin. Paham kan? Atau menyangka, paling sedikit menyangka. Kan ini butuh dua maf'ul. Alimtumuhunna mu'minatin. Mana maf'ul awalnya? Hunna, maf'ul tsani. Mudah sekali kalau sudah ditahu tadi itu. Ingat, semua contoh itu tadi sudah punya fa'il. Atau coba perhatikan, semua sudah punya fa'il. Iya kan? Contoh lain lagi, wa qawli syair. Dan seorang penyair perkataannya seorang penyair. Za'amatni syaikhan walastu bisyaikhin. Innama syaikhu man yadibbu dabiban. Za'amatni syaikhan. Itu dia. Za'amatni. Itu maf'ul awalnya itu, ya. Maf'ul tsaninya syaikhon. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir, takdirnya hiya, karena za'amat. Ya, ini tentunya ada sambungan syair sebelumnya. Karena dhamir mustatir di sini takdirnya apa? Hiya. Jadi za'amatni syaikhon walastu bisyaikhin innama syaikhu man yadibbu dabiban. Jadi poin pertama. Wa qouli ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inasa. Jauh sekali maf'ul tsaninya. Ya tak? Ja'alu. Fi'il fa'il kan? Al malaikata ini apa? Maf'ul awal. Alladzina isim mausul na'at kan? Hum mubtada, ibadu khobar, ar-rahmani mudhafun ilai, inasa. Kalau ini maf'ul tsani. Wa qaulu syair, dan berkata penyair, qad kuntu ahju aba amrin akhasiqatin hatta alammat bina yauman mulimatu. Lihat, qad kuntu ahju aba amrin akhasiqatin. Mana temanya donna? Yang mana temanya donna ini? Ahju, fi'il mudhari. Tadi kan hajautu, fi'il madhi. Sekarang ahju, fi'il mudhari. Kan tasrifnya beramal. Madhi, mudhari, masdar, amr, beramal. Jadi ahju itu temanya donna. Mana maf'ul awalnya? Aba, maf'ul tsaninya. Maf'ul tsaninya. Akho. Apa alamat nasabnya itu? Apa alamat nasabnya? Alif. Kenapa bisa alif? Asma'u sitta. Nah, kan dia asma'ul khomsa. Yang menjadi asma'u sitta. Paham kan? Jelas ini? Sudah jelas. Wa qaulil akhar, dan perkata penyair lain. Fala ta'dudil maula syarikaka fil gina. Walakinnamal maula syarikuka fil udumi. Fala ta'dudi. Ta'dud itu temanya donna. Al-maula ini maf'ul awalnya. Cuman tanda nasabnya apa? Fathah muqaddaro. Fathah muqaddaro. Fathah yang disembunyikan. Syarikaka itulah maf'ul. Keduanya tanda nasabnya apa? Fathah. Jelas itu Wa qawlihi, dan perkataannya juga. Fakultu ajirni aba malikin
Wa illa fahabni imro'an halika. Habni imro'an halikan. Habni. Mana maf'ul awalnya? Ni. Ya. Ya pada ni. Paham kan? Itu maf'ul awal. Maf'ul tsani imro'an. Kalau halikan? Sebagai apa halikan? Na'at. Iya, na'at. Wa qawlihi ta'ala, dan Allah berfirman, tajiduhu indallahi huwa khairan. Tajiduh. Dari kata wajada. Wajada yajidu. Tajiduhu. Maf'ul awalnya hu. Indallahi dharab. Huwa dhamir fasal. Dhamir fasal. Khairan. Apa irobnya khairan? Maf'ul tsani. Wa qouli ta'ala, dan firman Allah Ta'ala. Innahum alfau aba'ahum dallin. Mana temanya donna? Alfau. Paham kan? Temanya donna alfau. Mana maf'ul awal? Aba'ahum. Maf'ul tsani? Dallin. Jelas ini kan? Ini harus diperhatikan. Terus contoh lain lagi. Wa daroitu zaidan qa'iman. Daroitu zaidan qa'iman. Mana temanya donna di sini? Daroitu. Mana maf'ul awal? Zaidan maf'ul tsani. Wa qauli syair. Dan perkataannya juga penyair. Ta'allam syifa'an nafsi qahra aduwiha. Faballik bilutfin fit tahayyuli wal makri. Lihat ta'allam syifa'an nafsi qahra aduwiha. Mana maf'ul awal? Syifa'a. Maf'ul tsani qahra. Jelas kan? Ini sudah jelas. Semua sudah dicontohkan sampai habis. Wa idza kana, setelah itu beliau kasih antum faedah di akhir sebelum masuk pindah ke jenis kedua. Wa idza kana dhanna bima'na ittahama. Jika dhanna bermakna menuduh. Tadi kan harus bermakna yakin atau menyangka. Jika dhanna bermakna ittahama berarti menuduh. Terjemahan kamus. Terjemahan kamusnya. Jika dhanna bima'na ittahama. Dhanna bermakna ittahama, menuduh. Wa ro'a bima'na abasara. Ro'a bermakna melihat. Ro'a bermakna melihat. Wa alima bima'na arafa. Dan alima bermakna mengetahui. Kembali ke makna kamus. Alima bermakna mengetahui. Lam tata'adda illa ila maf'ulin wahid. Maka dia tidak membutuhkan tata'adda, maksudnya muta'addi. Maka dia tidak muta'addi. Tidak membutuhkan illa kecuali ila kepada maf'ulin wahidin. Satu maf'ul saja. Perhatikan itu. Jadi ketika dhanna bermakna ittahama, maka dia hanya butuh kepada satu maf'ul. Ro'a bermakna absara, melihat, maka dia butuh kepada satu maf'ul. Alima bermakna arafa, alima bermakna mengetahui, maka dia tidak butuh kecuali pada satu maf'ul. Perhatikan itu pernyataan akhir. Karena jangan sampai nanti antum samar. Jadi dia tidak butuh. Lam tata'adda, maka dia tidak butuh. Illa kecuali. Ila kepada maf'ulin wahidin. Kecuali kepada satu maf'ul. Nah contoh. Donantu Zaidan. Apa di sini antum artikan? Saya menuduh Zaid. Bukan menyangka atau meyakini. Hati-hati. Dari mana saya tahu itu terjemahannya? Satu maf'ul. Satu maf'ul. Jadi jangan paksakan artinya yang yakin atau menyangka. Enggak. Kalau satu maf'ulnya menuduh. Maknanya ittahama. Ini pemahaman dibutuhkan. Ya, dibutuhkan. Donantu Zaidan. Lihat, perhatikan di bawah jadinya 542. Donantu hanya butuh pada satu maf'ul bih karena bermakna menuduh atau mencurigai. Dan Zaidan adalah maf'ul bih dari donantu mansub, tanda nasabnya dengan fathah. Jadi donantu Zaidan, saya menuduh Zaid atau mencurigai Zaid. Paham kan? Ini satu maf'ul.
Bima'na ittahamtuhu, bermakna saya menuduhnya. Bermakna saya menuduhnya. Wa ra'aitu Zaidan. Apa artinya ini? Saya melihat Zaid. Lihat di bawah. 4, 5, 4, 3. Ra'aitu hanya butuh pada satu maf'ul. Bi. Karena bermakna melihat. Dan Zaidan adalah maf'ul bi dari ra'aitu. Mansub tanda nasabnya dengan fathah. Bima'na absortuhu. Lihat di atas. Bermakna saya melihatnya. Wa alimtul mas'alata. Lihat. Alimtul mas'alata. Catatan di bawah 544. Alim itu hanya butuh pada satu maf'ul bi karena bermakna mengetahui dan mas'alata adalah maf'ul bi dari alim tu mansub tanda nasabnya dengan apa? Fathah. Jadi alim tul mas'alata saya mengetahui masalah ini bermakna araftuha saya mengetahuinya. Saya mengetahuinya. Inilah fiil pertama dinamakan dengan af'alul qulub. Fiil-fiil yang maknanya seputar hati. Maknanya seputar hati. Sekarang yang kedua, an-nautsani, jenis yang kedua, af'alut tasyir. Fiil-fiil yang bermakna tasyir, menjadi. Jadi ini semua terjemahannya seragam, menjadi. Jangan dibedakan. Semua terjemahannya menjadi. Jadi banyak bentuknya tapi maknanya sama. Nah contoh ya di bawah ada catatan dulu 545 yaitu bermakna menjadi. Bermakna menjadi. Baik. Nah contoh dia adalah yaitu kata-kata itu ja'ala, rodda, wattakhoda, wasoyyaro, wawahaba. Semua ini bermakna menjadi. Ja'ala menjadi, rodda menjadi, ittakhoda menjadi, soyyaro menjadi, wahaba menjadi. Iya. Lihat contohnya kalau Allah Ta'ala Allah berfirman. Iya. Tadi itu sedih nahu atau huwa? Nahu. Qala Allah Ta'ala Allah berfirman, faja'alnahu haba'an mansura. Kami menjadikannya sebagai debu yang berterbangan. Jadi maf'ul awalnya mana? Hu. Maf'ul taninya? Haba'an. Kalau mansura? Na'at. Wa qala ta'ala dan Allah berfirman yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaron. Mana maf'ul awalnya? Kum yaruddunakum. Kum maf'ul awal. Maf'ul saninya? Kuffaron. Adapun min itu huruf jar. Ba'di majrur karena min. Imani majrur karena mudhafun ilai wa huwa mudhaf. Kum mudhafun ilai. Gampang itu. Tapi kan yang menjadi kita hanya tunjuk yang menjadi poin. Yang menjadi syahidnya. Ya, menjadi syahidnya. Wa qala Allah Ta'ala Allah berfirman wattaqadallahu Ibrahim khalila. Mana maf'ul awal? Ibrahima. Kalau maf'ul tsani? Khalila. Kalau antum buka kamus ittakhadha maknanya mengambil. Mengambil. Jadi kalau kita terjemahkan makna kamus ini kita akan bilang Allah mengambil Ibrahim menjadi kekasih. Paham kan? Yang orang yang dicintai itu makna kamus. Tapi di sini maknanya tidak. Bukan kamus. Tapi maknanya adalah dari amalannya. Apa maknanya tadi ittakhadha? Menjadikan. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Sebagai orang yang dicintai. Paham terjemahannya? Semua maknanya begitu. Nah contoh. Soyyartu tina khozafan. Ini mudah. Mana maf'ul awal? At-tina. Maf'ul tsani? Khozafan. Waqalu dan mereka berkata wahabani Allahu fida'ak. Mana maf'ul awal? Ya pada kata apa? Ni. Kalau Allahu fa'il fida'ak. Fida'ak.
maf'ul tsani. Jelas kan? Ah, ini baru penyebutan donna dan teman-temannya. Hukumnya insya Allah kita ambil di pertemuan besok. Iya. Kita insya Allah usahakan selesai besok. Insya Allah. Jika dimudahkan. Supaya kita tamat marfuat dan masuk mansubat. Masya Allah. Ada pertanyaan? Afgan? Ada? Masa? Ada pertanyaan? Berarti aman ya? Siddiq, tafadhal. Bismillah. Apa beda ja'altu dengan ja'ala, Ustaz? Bedanya apa? Apa itu? Ja'altu sama ja'ala. Kalau ja'ala fa'ilnya domir mustatir. Kalau ja'altu fa'ilnya berupa domir baris. Tu. Jadi dengan kita tahu itu domir fa'ilnya beda, maka artinya beda juga. Enggak lah, maf'ulnya saudara. Maf'ulnya yang membedakan artinya. Nah, maf'ulnya itu yang membedakan artinya. Maksudnya yang di sini? Nah, kalau yang di sini karena sama-sama dua maf'ul begitu maksudnya. Berarti bukan ja'altu sama ja'ala. Kebetulan itu tadi yang pertama ja'altu disambung tu. Memangnya harus tu. Enggak ada bedanya kalau sama-sama butuh dua maf'ul. Bedanya terjemahannya. Terjemahannya nanti apa? Dilihat dari korina, konteks kalimat. Jazakallahu khairan. Fadal Soleh, antum angkat tangan. Bismillah. Di sini yang dikata wahab sama ta'allam. Ini digunakan hanya Bukan untuk wahab, hab. Oh. Atau wahaba. Yang antum maksud wahaba. Nah, Kan ada wahaba dan ada hab. Hab. Hab kan wahab itu huruf athof itu wanya. Hab. Dikata hab sama ta'allam itu khusus digunakan untuk fil amar saja. Iya, lafadznya amar. Jadi ada yang lafadznya amar, ada yang lafadznya madi, mudhari. Nanti itu lebih jelas lagi di atas. Di kotur nada. Kalau mau tahu jangan kau pulang. Paham Soleh? Paham Ustaz. Ini belum dirinci secara luas lagi. Kan baru dikasih tahu yang dia kasih naik sedikit. Kalau dikasih naik semua seperti yang diinginkan oleh Soleh, tambah pusing kita. Ini saja dulu. Ini dikasih naik sedikit. Baru nanti naik lagi. Insya Allah bukan di buku setelah ini. Di kotur nada. Ada? Fadhal. Bismillah. Pada bab zonna Ustaz, yang huruf-hurufnya di sini kurang tebal tintanya, yang kata khil tuh. Hil. Baik. Terus? Itu ya. Fadhal Mas Ibrahim. Ini Ustaz, jadi ini jumlahnya berapa Ustaz? Jumlahnya? Siapa itu? Zona dan saudara-saudaranya Ustaz. Hitung Mas. Nah, soalnya kan ada yang kembar gitu kan Ustaz, kayak ja'ala tadi kan. Kalau yang kembar hitung satu, cuman di maknanya nanti. Biar murojaahnya enak gitu Ustaz, kalau tahu jelas gitu kan. Dia hitung sendiri Mas. Alhamdulillah. Sudah? Fadal Nabil. Sama ini saat 542 itu ada B-nya kurang, mansu. 542. Iya.
Maf'ulun bi karena bermakna menuduh. Mansu, baik. Betul. Mansu. Kurang apa? Kurang B. Mansub. Arzik. Tidak menghayal kok. Tidak, Ji. Saya kira antum badannya lagi tempat lain. Fadal. Bismillah Ustaz. Bagaimana itu cara bedakan itu kasihan? Ja'ala yang di af'alul qulub sama yang af'alul tasyir. Itu nanti di konteks Nabil. Sama dengan pertanyaannya tadi Siddiq. Jadi dia ini sama-sama butuh dua maf'ul. Tapi nanti kita mau mengartikan maknanya. Kebetulan kan ini kembar. Satu arti, dua arti, tapi sama amalan. Sama amalan. Nanti di konteksnya, teksnya. Ini teksnya dia mengatakan yakin, menyangka, atau menjadi. Di konteksnya Nabi. Nanti di pembicaraan kita akan tahu. Orang berbicara itu kita tahu lagi bicarakan apa. Dia menceritakan keyakinannya atau dia mau mengabarkan kejadian. Paham kan Nabi? Jadi lihat nanti di situ. Di teksnya nanti yang menentukan. Baru yang ini Ustaz. Artinya yang kemarin Ustaz luput. Ya. Wajaba raf'u ma ba'daha ala annahu mubtada'un wa khabarun. Luput terjemahannya saya kemarin. Wajib dirofa apa yang setelahnya di atas dasar sebagai mubtada dan khobar. Yang dila yang dila kan kemarin kan dia wajib ihmaluha, wajib tidak diamalkan. Wa wajaba raf'u ma ba'daha, dan wajib dirofa apa yang setelahnya, ala annahu mubtada'un wa khobarun, atas dasar dia sebagai mubtada dan khobar, kembali ke hukum asal. Wa wajaba takraruha, dan wajib berulangnya. Ustaz, jazakallah khair. Wa iyyakum. Baik, kita cukupkan. Subhanallah, hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.